Masih ada itu cewek, gue liatin ya kan. Tiba-tiba dia nembus dong dari toren air itu, nyamperin gue. Udah nggak pakai apa-apa lagi, gue lari ke bawah, gue teriak-teriak, pak, kuntilanak, begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Guri, kembali lagi di channel YouTube @WNPartners8. Yo. Nah, untuk video kali ini itu sangat berbeda ya dari video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke podcast horor ya, bisa dikatain Bang ya. Cerita horor. Horor. Nah, di sini kita sudah bersama Bang Edo. Boleh dikenalin Bang? Halo, nama saya Edo dari Ikadin Tangsel. Nah, jadi Bang Edo ini sering ya Bang ya? Nggak juga sering sih. Itu boleh ceritain nggak Bang gimana awalnya gitu bisa ketemu makhluk astral yang cukup menyeramkan? Kalau pertama kali sih nggak serem ya, tapi pas sudah kedua ketiga kalinya baru merinding. Waduh, gimana tuh? Biasanya kan kalau yang pertama itu yang kayak kita nge-freeze gitu ya. Enggak, waktu itu gue yang pertama kali ngeliat sih enggak. Dalam arti ini satu part ya gitu, satu part. Iya. Tapi pertama kali gue ngeliat ini gue nggak serem. Tapi pas sudah diliatin banget, baru gue kabur. Oh, berarti di awal itu kayak dari jauh gitu. Terus boleh deh diceritain dari awal gitu. Boleh. Jadi begini, waktu gue SMA deh, iya bener-bener SMA itu lupa gue kelas 2 atau kelas 3. Jadi Tahun berapa itu? wah udah tua lah tahunnya lah, ya kan nggak usah diomongin. Iya, lah. boleh. Nah, jadi kalau gue ini senengnya itu menyendiri kan, gue senengnya nyendiri, gue seneng sepi ya kan. Nah waktu itu nih gue habis sholat maghrib, itu gue naik ke atas rumah gue ya kan, ke genteng. Bokap udah ngomong nih, padahal bokap gue kan, "Do, kamu jangan naik ke atas genteng ya kan." "Ah, nggak apa-apa Pak, enak ya kan." "Ya udahlah, terserah kamu ya kan." Udah nih, ya udahlah gue naik ke rumah gue duduk lah, pokoknya habis maghrib lah itu, habis sholat maghrib, gue duduk, gue menyendiri. Nah jadi ini posisi ini rumah gue, sebelahnya kosong. Nah jadi pokoknya dua rumah itu kosong lah. Dari rumah kosong itu udah enak banget tuh kan, hening ya, gue liatin hening. Nggak taunya nih hati gue nyuruh tuh lihat kiri. Jadi kan karena posisi gue ngadepnya bisa gini nih. Iya. Bentar, rumah Bang Edo ini tingkat atau satu doang? Nggak tingkat, tapi ada dak ya. Ada daknya, bisa kita naikin buat jemur gitu kan. Iya. Dan nih, ya Bang, gue udah setengah jam lah gue nongkrong gitu kan, duduk bengong gitu kayak orang bego. Terus hati gue langsung ngomong gitu kan, tengok kiri gitu kan. Kayak ada yang ngomong di hati gue kan. Gue dalam hati gue juga, ngapain sih gue nengok kiri, nggak ada guna lah, nggak ada fungsi gitu kan. Iya. Dan nih gue terus masih bengong aja. Terus bangsa 10 menit 15 menit hati juga ngomong lagi nih, tengok kiri. Tengok kiri juga gitu. Ya kan, udah nih gue masih diem aja, gue masih gue lawan lah itu kan. Iya. Terus ya udah bangsa 10 menit apa segitu lagi. Akhirnya yang ketiga kali hati gue ngomong, lihat kiri, ya kan. Langsung lah dilihat tuh. Nah, langsung enggak, pertama gue diem aja kan. Pertama gue diem aja. Terus gue akhirnya nengok ke kiri. Nah jadi tuh dua rumah dari rumah gue itu ada toren air. Iya. Toren air. Gue lihat ke situ, kok ada cewek. Itu jelas mukanya tuh jelas. Bajunya jelas, semuanya jelas pokoknya. Ya gue masih nggak ada perasaan apa-apa lah ya kan. Iya. Nggak ada perasaan apa, gue diem ya kan. Yang penting masih nggak mikir aneh-aneh. Masih nggak mikir aneh-aneh. Tapi gue ngeliat, yang penting gue ngeliat dulu. Oh jelas nih cewek. Oh yaudah gue diem aja. Nggak taunya kok lama kelamaan nih perasaan gue mulai mulai merinding. Ini saya juga merinding. Pas itu gue nengok lagi ke kiri kan, masih ada itu cewek, gue liatin ya kan. Tiba-tiba dia nembus dong dari toren air itu, nyamperin gue. Udah nggak pakai apa-apa lagi, gue lari ke bawah, gue teriak-teriak, pak, kuntilanak, begitu kan. Bokap gue cuman ngomong apa, makanya kan tadi dibilangin lu ngapain naik ke atas. Ya udah, akhirnya sejak dari situ sampai sekarang gue nggak berani naik ke atas rumah gue. Berarti kalau dari Miske itu dia wajahnya kelihatan atau tertutup rambut gitu? Jelas kok mukanya, jelas. Gimana jelas itu? mukanya
putih tapi gue nggak ngeliat apa, gue nggak ngehin hidung, wajah gue apa, bibir gue nggak, cuman gue ngeliatnya itu cuman muka, rambut sama mata. Matanya hitam. Matanya hitam. Semuanya hitam. Matanya hitam. Ih. Matanya hitam. Pas itu gue nggak ngeliat tangan, gue nggak ngeliat tangan karena kan dia kan di toran air kan, gue cuma ngeliat tuh setengah badan gitu doang kan. Iya. Gue lihat, dia langsung nembus gitu, zes. Anjir. Wih, sejak itu gue udah nggak berani lagi naik sampai sekarang. Gak deh, kapok. Itu langsung sakit atau gimana? Enggak sih, nggak ada sakit sih. Enggak sakit. Nggak ada sakit gua. Tapi biasa itu apa, baju kuntilanaknya itu warna merah putih. Putih. Yang gue lihat putih. Enggak sih, bersih ya. Tapi serem juga ya, langsung nembus kayak gitu. Aduh. Nah, ini ada lagi nih, gue cewek lagi nih. Waktu ini gue ada ini tempat yang sama atau enggak? Beda? Ini udah beda. Ini gue kejadian itu SMP kelas 2. Gue inget banget SMP kelas 2 nih. Nah makanya nih, maaf ya pemirsa kalau misalnya katanya kalau apa puasa itu makhluk halus itu dikurung. Dikurung, gue nggak percaya. Karena gue ngalamin langsung gitu. Jadi waktu itu nih gue sama teman gue ada sebut namanya siapa gitu kan. Dia ngajakin kan, karena dulu kan di rumah gue itu gak ada masjid kan. Jadi ada masjid itu di kompleks sebelah. Ada masjid tapi jauh di depan rumah komplek gue. Nah jadi kalau setiap sholat tuh kita harus pindah ke masjid kompleks sebelah kan. Jalan nih gue sama teman gue, jalan berdua. Pas itu gue kebelet kencing, itu sebelum sholat isya kok, sebelum sholat isya kejadian. Masih siang lah ya dibilang ya? Ya masih siang, itu bulan Ramadan, ya kan? Gue masih jam 6:30 mau azan, gue kebelet kencing nih ceritanya sama teman gue, kita kencing yuk, gitu. Ya udah yuk kan, karena nyari tempat kencing itu kan kita nyari kan, ya serem lah kalau di bawah pohon kan serem, bisa ada apa nggak berani gue ya. Akhirnya gue ngencing di lapangan. Nah itu ada, gue nggak tahu waktu itu gue ngeliatnya sih itu ada pohon pisang nih, kiri kanan itu ada pohon pisang kan. Gue bilang sama temen gue, yuk kita kencing aja di sini. Ya udah yuk gitu kan, karena lebih aman lah ya kan, pemikiran gue aman ya kan. Pas gue lagi ngencing berdua sama teman gue, terus gue kayak ada sesuatu yang ganjel di hati gue gitu. Gue nengok ke atas, itu, itu jelas cewek. Sama Miss K juga? Iya. Oh jelas itu, tapi gue nggak ngeliat muka ya, gue nggak ngeliat gue pala atas tuh nggak ngeliat, cuman bawah doang, jadi kayak badan setengah gitu ke bawah, ya kan, karena kan kita posisinya gue ngencing di sini, dia di sini kan, itu kalau gue gapai itu bisa, gue pegang banget ya, bukan deket lagi, gue gini bisa, gue sama teman gue pas gue ngencing gue nengok atas, apaan nih, jadi itu dia megang pohon tuh sambil gue nget, itu kalau gue sendiri, ya. Kalau gua sendiri mungkin lu nggak akan percaya. Ini ada bukti, ada temen gua masih hidup tuh orang. Teman Bang Edo ngeliat juga? Lihat juga, gua berdua, gua bilang. Gua ngencing berdua. Wah itu kalau waktu itu kejadian itu gua langsung, pokoknya nggak mikir apa-apa, pas ngeliat begitu berdua gua kabur langsung. Tapi nggak ada yang pingsan? Nggak ada. Gua nggak ada yang pingsan. Gua kabur, ya kan. Ya udahlah kita mikirin ini apaan nih, udah kita mikirin nggak usah macam-macam. Gua sholat tarawih. Nah itu deket SMP gua tuh, ya kan, deket SMP-nya. Pas pulang gua sama teman gua nggak berani lagi lewat situ, gua lewatnya muter, takut. Nah pagi-pagi gua bilang sama dia, men, kita lihat lagi itu apa sih di situ kan? Penasaran gua. Udah pas gua pagi pulang sekolah, nggak ada apa-apa dong, pohon pisang pun nggak ada. Pohon pisang nggak ada? Nggak ada. Kok bisa pohon pisang nggak tahu itu gua sama temen gua itu saksi hidupnya, masih ada orangnya. Kalau misalnya kita ketemu tanya aja orangnya, masih ada orangnya. Berarti dia mungkin ya kalau misalnya lama gitu ya, mungkin dia bisa membawa kita kali ya ke alam dia gitu kali. Oh, gue nggak paham. Kalau itu gue nggak paham. Gue cuma ngeliat doang. Ya habis kencing ya gue kabur udah. Aduh, serem banget. Tuh. Bisa hilang gitu ya. Makanya gue nggak lagi deh. Makanya sekarang gue kalau udah pulang malam gue takut. Gue ketemu gue takut ya udah. Karena udah keseringan kali ketemu kan. Tapi untuk sekarang ini masih ada kejadian lagi atau udah? Sebenarnya sih kejadian banyak ya. Banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Gue dulu ya nggak tahu ya, entah dibilang apes, entah dibilang apa. Hampir sering ketemu gue. Waduh.
Makanya sekarang gue kalau misalnya ke tempat-tempat yang udah sepi, gue lebih baik gue menghindar. Gak berani gue. Karena gue dulu waktu gue sampai SMA lah, sampai SMA gue dulu, wah sering banget ditemuin. Ya tapi untungnya nggak sampai pingsan, nggak ada gue. Gue pokoknya ketemu kabur ya udah. Gue lebih baik kabur daripada gue ditemuin. Tapi yang hebatnya Bang Edo ini walaupun sering hari gitu ya, tapi nggak yang misalnya kalau melihat itu langsung kayak lemas, pingsan gitu kan. Oh, enggak, gue untungnya. Bang Edo termasuk yang mentalnya kuat banget teman-teman. Karena kalau gue sih prinsipnya gini ya. Kalau udah tangan gue merinding, bulu kuduk gue ini, apalagi gue udah bulu kuduk ya, itu kan kata orang gue udah bulu kuduk itu. Lu semakin dia deket tuh semakin kayak akan kenceng, kayak ditarik gitu. Gue kalau udah ngerasain begitu, gue mendingan cabut. Nggak mau gue paksain. Tuh, itu kata orang ya. Tapi waktu pas gue ditemuin gitu sih kagak ada perasaan-perasaan yang begitu, nggak ada. Gue langsung ketemu aja udah jeder. Tuh, begitu. Teman-teman, seru ya cerita Bang Edo. Nanti kalau Bang Edo mengalami lagi kejadian horor, kita bakal tanya-tanya nih Bang Edo lagi. Siap. Terima kasih Bang Edo. Siap. Buat kalian jangan lupa like, comment, share. Subscribe. Bye semuanya.